Kalau kita menganalisis atau setidaknya mencoba untuk mengkomparasikannya, memang NU di zaman Gus Dur itu sangat berbeda dengan NU di zaman sekarang. Coba, ini salah satu perbedaannya yang mencolok gitu ya. NU di zaman Gus Dur itu tangguh, kuat, dan bahkan rela untuk bertempur melawan pemerintahan yang sah. Bukan bertempur untuk mengkudeta, tapi untuk mengkritik dan meluruskan. Bayangin, di zaman Pak Harto. Pak Harto itu Baraya ngeri banget Baraya, walaupun sering senyum, sering apa, saya tuh ngalamin di zaman itu tuh kan. Itu tapi murah senyum, tapi bisa ngilangin nyawa orang gitu. Dan itu ekstrim, diktator, otoriter oleh orang-orang di zaman dulu tuh disebutnya seperti itu. Nah, NU di zaman Gus Dur itu berani melawan Soeharto. Bahkan ngata-ngatain Soeharto tuh bodoh gitu. Itu berani mengatakan seperti itu. Jadi beroposisi, ini sebenarnya bukan soal oposisi atau koalisi, bukan, tapi bahwa NU dulu itu punya integritas yang kuat, punya kemandirian, punya kemerdekaan, tidak dicampuri oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi kalau misalkan ada kemaksiatan, dilawan. Bahkan ketika kemaksiatan itu ada di pemerintahan mereka sendiri, ya mereka lawan. Mereka beroposisi bukan terhadap pemerintahnya, tapi beroposisi terhadap kebijakan-kebijakan yang penuh maksiat. Nah, itu kan NU yang seperti itu, yang dulu tuh yang seperti itu. Jadi mereka siap untuk bertanding. Nah, NU yang sekarang, saya mohon maaf, tapi saya rasa tidak jauh dari kelompok yang menjadi lumbung suara bagi penguasa untuk pemilu dan pilkada. Jadi kalau ada pilkada, kalau ada pemilu, maka elit-elit mereka itu disimpan sebagai wakilnya, disimpan sebagai calegnya, dan lain sebagainya, dan hal yang semacam itu saja. Makanya setelah mereka akhirnya diangkat menjadi wakilnya, menjadi calegnya, dan sebagainya, akhirnya mereka menjadi bumper bagi kejahatan yang bisa aja dilakukan oleh pemerintahnya sendiri.